Jembatan Miss Manis di hari Kamis bersama saya Ella. Kita ketemu lagi ya. Tapi sebelumnya saya mau ingatkan jangan lupa di like, subscribe dan komen tentunya. Nah, hari ini kita mau bahas tentang rindu tak kunjung bertemu. Ya, apa itu? Tentang LDR ya, long distance relationship. Nah, hari ini ada dua pejuang LDR ya. Pasti di masa singlenya mereka ya. Kalau hari ini sih mereka udah nggak LDR lagi. Nah, langsung saja ya, saya perkenalkan ke kalian siapa teman-teman yang hari ini saya ajak untuk bisa berbagi kepada kita semua di sini. Ya, ini dia Roy dan Lely ya. Halo. Roy dan Lely ini kalau nggak salah dari dua suku yang berbeda ya. Iya. Iya. Boleh perkenalin dulu Roy. Roy ini dari suku mana? Saya dari Karo. Dari Karo. Karo. Marganya? Saya Sembiring. Sembiring ya. Asli kelahiran Medan atau Tanah Karo? Iya. Lahirnya di Medan. Tahun berapa Roy? Boleh tahu ya? Nggak rahasia kan? Nggak rahasia lagi kan tahunnya? Iya. Tahun 82. Tahun 82. Iya. 38 tahun yang lalu. 38 tahun yang lalu. Ntar lagi saya ulang tahun. Kebetulan ya. Kebetulan ya, promosi ya Roy. Iya. Apa ya, masih muda ya Roy? Kayak 37 ya? Beda setahun. 7,5 ya. 7,5. Dan istri yang tercinta ini Lely baru apa nih Lely? Kalau aku baru Saragi ya, Saragi. dari Batasi Malungu. Dari dataran tinggi ke dataran rendah ya. Iya. Dari yang Apa di tuh? atas, cari ke orang yang lembut. Oh. Ini dari yang dataran tinggi dan dataran rendah, ketemunya di mana nih kalian berdua? Ketemu di mana kita? Waktu itu yang kita kedip-kedip. Kita satu komunitas ya di gereja. Jadi kita ketemunya ketika kita di gereja. Ketika di Jadi Tuhan mempertemukan kita sama kayak Pak Ahok sebenarnya. Pak. Iya. Sama yang Sama mantan istri. sama mantan Yang istri. kedua juga kan? Yang kedua juga. Ketemunya kan cinta lepas. Mereka sepertinya mengikuti sekali tentang perjalanan Pak Ahok ya. Oke, tadi kita bahas tentang LDR. Boleh kalian kasih tahu gimana ceritanya kalian itu bisa LDR? Kan ketemunya di gereja di Medan. Di Medan. Ya. Terus cerita-cerita kucuk bisa LDR pacaran tuh gimana? Siapa dulu nih? Saya dulu. Karena Atau saya aja? Tapi kalian tahu nggak? Saya tuh juga pernah LDR loh. Sama siapa? Saya nggak bisa bilang lah sama siapa. Tapi LDR saya bukan long distance relationship. Oh, jadi Lah di reject. Jadi penolakan yang ada terus. lalap di reject. Lalap di reject ya LDR ya. Aduh, jadi catat yang LDRin saya lalap di reject. Itu kamu ya? Itu kamu. Itu kamu Itu maksudnya. kamu ya. Oke. Apa tadi? Gimana ceritanya Oh, kalian iya. tuh bisa LDRan? Waktu itu kita sekitar 6 bulan ya, 6 Hmm. bulan setelah kita pacaran. Sebelumnya itu untuk aku ya, udah pernah mendaftar untuk mendapatkan beasiswa karena mau melanjutkan sekolah waktu itu. Sekolah. Iya. Berarti Jadi- S2 ya? Iya. S2. Jadi pingin ngambil master, tapi pinginnya di luar. Iya. Di luar rumah. Jadi itu di dalam rumah kemarin. Iya, di luar Indonesia maksudnya ya. Dan ya puji Tuhannya kesampaian ya. Ya. Jadi dapat beasiswa. Jadi mau tidak mau saya dengan Berangkat. terpaksa meninggalkan ibu ini. Ada Kasihan. saya tinggalin mereka aja lah ya. Aku jadi terbawa emosi ngeliatnya. Itu kemana? Sorry kalau boleh tahu ya kemana
S2-nya kemarin? Iya, saya melanjutkan kuliah saya di Jepang. Wah, Jepang, negara sumo ya. Iya, negara yang menjajah kita. Menjajah kita. 3,5 tahun 3,5 lamanya. Kenapa memilih Jepang? Kenapa milih Jepang? Lulusnya Jepang. Oh, lulusnya Jepang. Dari beberapa yang diambil ya. Saya coba beberapa negara lain, Negara tapi lain. mereka LDR-in saya, malah di reject ya. Dan akhirnya Jepang menerima Menerima saya. saya. Pernah bertanya nggak, kenapa Jepang yang menerima kamu? Ya, mungkin nilainya ya, skornya gitu ngepas di Jepang. Pas di Jepang gitu. Jadi 6 bulan jadian, baru LDR. LDR. Tapi sebelum, maksudnya dari PDKT atau waktu beberapa bulan pacaran, Lely udah tahu belum kalau Roy ini akan ada rencana untuk ambil S2 di luar negeri? Oh, kalau rencana ada ya. Rencana waktu itu udah sering dengar sebelum pacaran. Nah, tapi bertahun-tahun juga ya saya dengarnya, tapi kok nggak berangkat-berangkat, gitu, kok belum lulus-lulus. Jadi di pikiran saya itu kan ya udah mungkin nggak lulus, ya udah. Habis itu kita pacaran ya. Pada saat kita awal pacaran, dia kan belum lulus, jadi belum tahu kalau ternyata kita bakal LDR kan ya. Nah, habis itu setelah 6 bulan, di bulan Januari ya, waktu itu bulan Januari dia kasih kabar bahwa dia lulus. Nah, di situ saya langsung, hah? Berarti kami harus jarak jauh. Jangan-jangan nanti bisa putus. Nah, jangan-jangan nanti kami bisa saling lirik yang lain. Nanti komunikasinya gimana? Dan itu bikin galau sih awal-awalnya. Pada saat awal-awal LDR ya. Iya. Itu sih waktu itu ceritanya. Jadi LDR-nya itu bukan pada saat di awal pacaran, tapi setelah 6 bulan pacaran. Wah. Baru LDR-nya gitu. Iya ya, Lah. lumayan ya. Mhm. Itu kalian kalau boleh tahu pacarannya tahun berapa? Kita 2016. 2016. Berarti 2016, 6 bulan 2016 ya. Pacaran. Masih indah-indahnya ya. Masih indah-indahnya. Kalau bahasa ini lagi sayang-sayangnya ditinggal Lely. Jadi ya Berapa hari tuh nangisnya Lel waktu ditinggal Roy? galaunya sebulan. Sebulan ya? Sebulan pertama LDR galau. Galau. Bulan kedua. Bulan kedua sudah mulai berusaha untuk buat aktivitas yang lain. Oh gitu. Tapi dalam proses kalian LDR-an itu kan 6 bulan Lel gitu. Dan waktu sebelum 6 bulan tuh kamu bilang kan tadi ada denger-denger lah ya Roy itu kayaknya rencana mau sekolah ke luar negeri gitu. Ada sempat terpikir nggak untuk ya udahlah nggak usah dia aja yang diterusin jadi pacar gitu. Soalnya nanti LDR ditinggal gitu. Atau waktu itu ada pilihan yang lain nggak selain Roy? Waktu itu tetap ya yang pertama dia gitu kan, tetap. Jadi kalau ketemu sama teman-teman, siapa yang kamu suka? Roy, walaupun belum jadian gitu. Luar biasa. Jadi waktu Sukses ya peletmu waktu itu ya Roy. Jampi-jampinya berhasil. walaupun orang-orang bilang, "Ih, nanti dia kan dengar-dengar mau kuliah ke luar negeri, nanti ditinggal." Gitu. Iya, iya. Dalam hati kemarin juga bilang, "Ya udah nggak masalah lah," gitu. Tapi ternyata perkataan dengan pas kejadiannya kan berbeda. Ternyata kita bilang, "Ya udah nggak apa-apa LDR, gampang." Tapi ketika jalaninya itu yang berat. Iya. Tapi usia kalian ada berbeda nggak waktu kalian pacaran? Beda usia. Beda usia nggak? Kita usianya cuma beda setahun ya. Beda setahun. Saya lebih tua setahun. Oh iya, iya. Kelihatan sih Roy kamu memang lebih tua. Jadi 4 tahun. Saya setahun. Tapi dia selalu merasa muda. Jadi maksudnya gimana nih? Roy memang lebih tua atau Saya Lely? lebih tua setahun. Oh lebih tua setahun. Lely lebih tua 4 tahun. Dan dia merasa usia dulu. Oh, tapi kamu tetap pemenang Roy. Walaupun kamu udah bilang LDR, tapi di hati Lely tetap kamu. Iya. Gak ada pilihan yang lain. Kalau Roy gimana waktu bilang itu ke Lely? Apa ada pikiran yang sama juga untuk yakin nggak ya aku LDR-an sama dia? Atau ada pilihan yang lain yang kamu deketin juga waktu itu? Waktu itu kan karena aku yang ambil kuliah ya, Iya. jadi aku harus meyakinkan diriku untuk tetap setia pada satu wanita ya, yaitu ibu ini. Iya. Ya. Jadi memang tujuannya ini ya tulus saja gitu, ya kuliah tapi sambil
pacaran kayaknya nggak ada masalah gitu. Jadi saya lebih berserah mungkin ya kepada Tuhan. Lebih berserah atau pasrah? Enggak lah, lebih berserah ya. Berserah. Jadi kan nanya-nanya teman-teman juga ya, teman-teman yang mungkin punya pengalaman dengan temannya juga yang lain yang pernah LDR gitu, dengar-dengar cerita mereka oke kok katanya gitu. Jadi tidak ada tidak ada peluang yang tidak mungkin untuk tetap bersama gitu. Peluang itu pasti akan selalu ada dan aku mengambil peluang itu. Dan LDR-nya itu kalau boleh tahu berapa lama kalian LDR? Dari awal 2017 sampai akhir 2019. Hampir 3 tahun ya, mungkin sekitar 2,5 tahunan. Itu Roy-nya di Jepang terus? Enggak, jadi 1,5 tahun di Indonesia, di Jakarta ya, karena ini kan kita di Medan ya, jadi biar pemirsa tahu kita di Medan ya. Jadi 1,5 tahun di Jakarta, habis itu setahun lebih dikit itu di Tokyo. Iya. Jadi 1,5 tahun kalau di Jakarta kan kalau bisa dibilang komunikasinya pasti masih ada lah ya, karena masih Jakarta ya. Iya. Ini kalau begitu udah nyampe Tokyo, udah beda benua, beda negara, terus ya maksudnya wanita-wanitanya Jepang tuh kan cantik-cantik ya. Ada takut nggak kalau Roy itu selingkuh atau di PDKT-in sama cewek-cewek Jepang gitu kan? Oke. Kalau aku ya, ketika kita pacaran memang udah yakin ya sama Roy. Jadi mulai terlihat yakinnya itu ketika kita pacaran dia selalu apa yang dia ucapkan itu pasti dia lakukan gitu. Jadi waktu di Jakarta Gentleman sekali Roy ini. Iya banget. Sombong sekali. Abang ini. Terus iya. Oke, terus. Nah, jadi waktu di Jakarta kan 1,5 tahun. Nah, di sana juga terlihat gitu. Jadi dia setiap beberapa bulan sekali dia pulang ke Medan gitu. Dia memang di awal waktu mau berangkat dia bilang aku kan sering pulang. Nah, ternyata itu memang terjadi dia Sering suka. pulang. Aku kan sering pulang, tunggu awal di Kuala Lumpur gitu. Jadi kalau ibarat lagu itu, bisa nyanyi ya? Bisa nyanyi. Jadi Roy ini juga, saya dengar juga cerita-cerita dia suka nyanyi juga di gereja ya. Iya. Suaranya luar biasa. Iya. Jadi kalau ibarat Nyanyi satu lagu. lagu, lagunya begini. Aku akan pergi untuk sementara. Iya, gitu aja ya. Kalau Leli lagunya apa? Pergilah ke Kejar. Ada lagu itu ya. Oh, bukan. Soalnya kemarin saya ada dengar juga itu, waktu viral juga tuh ada cewek nyanyi dia. Pergilah kasih, di sana kejarlah selingkuh. Nggak gitu ya, Beb? Ini ngejar ilmu. Iya, enggak lah. Kita enggak sinetron mazhab ya. Oke, terus tadi Leli. Jadi dari komitmen dia, dari setiap ucapan dia yang benar-benar terjadi itu buat aku yakin karena di Jakarta juga udah teruji pas di Jepang juga dia akan melakukan hal yang sama. Amin. Makanya waktu di Jepang juga dia balik ke Medan juga. Jadi itu membuat jadinya tidak ada rasa khawatir atau kata tidak percaya seperti itu. Kalau Roy sendiri ninggalin Leli di Medan ini, tau lah kan abang-abang Medan ya kan? Iya. Lihat cewek cantik sedikit kan, mana deh katanya. Sama bang. Ya kalau aku pribadi sih dasarnya kepercayaan ya. Jadi buat para single di sana, ya. Jadi kalau ingin mulai mempunyai hubungan LDR ya. atau LDR ya, binalah kepercayaan gitu. Jadi percayalah sama pasangan kamu. Pasangan kamu. Gitu. Udah dapat satu poinnya ya, Iya, percaya. harus yakin gitu. Jadi ya itu aja dasarnya. Dasarnya ya. Terus ada satu lagi saya apa yang diucapkan benar-benar dilakukan. Oh, iya. Itu. Apa yang diucapkan? Itu yang buat jadi orang jadi percaya. Mantap sekali pasangan ini ya. Dan oh ya infonya untuk informasi mereka udah menikah ya. Mereka udah menikah dan hari ini Leli yang mana cincin kalian? Aku belum ada.
Padahal sama-sama LDR ya. Iya, kalau sama-sama LDR ya kan. Lalap di reject. Ya, Leli juga sedang mengandung ya, berapa bulan Leli? 4 bulan. 4 bulan. Doakan ya sehat-sehat sampai masa kelahiran. Dan sedikit info juga, Leli ini selain pekerja pegawai swasta, dia juga seorang YouTuber. Yes. Ya, kan? YouTubernya bagian apa Leli? Masak-memasak sebagai ibu rumah tangga. Yes. Saya masak-memasak ya. Iya. Nah, cari aja di bawah ini channelnya ya, di bawah ya. Leli Kristiani. Iya, dan para ininya Leli, jangan lupa like dan subscribe channelnya kami juga ya. Iya. Kita saling mendukung ya. Iya. Kalau Roy ada ininya nggak? Atau mendukung istri aja? Saya mendukung istri menjadi YouTuber. Iya, karena kalau Leli sukses, Roy juga yang merasakan ya. Iya, katanya lumayan ya. Tapi belum tahu karena belum merasakan ya. Iya. Nah, jadi harus makin kenceng ya, Lel. Iya. Nonton tayangannya Leli dan kami juga ya. Terus itu 3,5 tahun pacaran LDR. Pernah berantem nggak? Beberapa kali. Berapa kali? Kita berantem beberapa kali. Biasanya tentang apa tuh kalian berantemnya? Dulu itu pertengkaran kita yang pertama. Pertengkaran yang pertama. Gara-gara kita ngurus acara pernikahan. Jadi acara pernikahan itu ribet kan, banyak perintilan-perintilan kecil yang kita nggak sangat concern dengan itu. Ternyata waktu di pernikahan itu ternyata sangat penting gitu. Tunggu, Jadi, acara pernikahannya siapa kalian? kami. Iya, pertengkaran. Pertengkarannya pas udah mau menikah. Iya. Persiapan. Berarti sama pacarannya nggak ada pernah bertengkar? Enggak. Wow. Ya. Kita saling memaafkan. Itu luar biasanya kita ya. Jadi mereka sebelum bertengkar udah maafin dulu ya? Ya, Oke. kita saling mengampuni ya. Kayak orang Thailand sawadee. Ya. Jadi Saya seperti ingat kata-kata itu. Oke, terus habis itu pertengkaran Ya. pertama. Iya, Penyelesaiannya pertama. gimana penyelesaiannya waktu konflik-konflik kayak gitu? dibicarakan. Bicarakan. Karena kita harus ngobrol kan, maksudnya ngobrol empat mata serius gitu, tumbas ini dan habis itu kita say sorry satu sama lain gitu. Berarti ada yang maksudnya itu satu sama lain saling atau ada duluan yang memulai Kak? Misalnya Roy dulu atau Leli duluan. Biasanya untuk penyelesaiannya kita bareng-bareng ya, karena kita dua-dua merasa udah nggak enakan gitu. Jadi kalau dua-dua udah nggak enakan dalam satu hubungan, ya mau gimana kelanjutannya gitu. Jadi mending diselesaikan supaya kita sama-sama enak dan kita bisa jalan sama-sama lagi. Gitu. Nah tadi tuh saling percaya. Terus ini kalau ada pertengkaran saling mau memulai ya. Iya. Jangan tunggu gitu. Ah dia duluan, aku duluan gitu. Lama-lama nggak diselesaikan ya. Iya, benar sekali. Saya sih kalau ininya tahu ya. Teorinya. Teorinya tahu. Prakteknya belum. LDR ya. Tapi nggak apa-apa. Ini kan belajar dari mereka. Nah, sebelum pacaran nih, kalian berdua pernah punya seseorang nggak? Pernah. Nah, Terus istri saya pernah. Saya pernah, Saya- dia belum pernah. Oh, dia belum. Saya adalah pacar pertama. Wow, sangat beruntung sekali ya. Terasa Saya memang cari orang-orang yang masih belum pernah pacaran. yang belum pernah ini. Masih murni ya. Murni, jadi saya yang pertama. belum ternodai. supaya bisa apa itu Del, tujuannya? Oh, enggak. Supaya bisa diajari. Supaya tidak nakal. Oh, makanya jadi mereka tuh pacarannya berantemnya sebelum apa-apa udah ini baik-baik duluan gitu. Tips yang bagus juga itu. Jadi sebelum cari pacar harus tanya-tanya dulu dia udah pernah pacaran atau belum gitu. Nah, tapi kalau dengan yang dulu sama dengan Roy gitu ya. Bedanya apa sih kalau pacaran LDR sama pacaran yang di dalam kota? Seruan mana nih? LDR atau yang di dalam kota? Kalau di awal-awal ya, di awal-awal pastinya pengennya di dalam kota ya, karena kan namanya pacaran pengen ketemu terus, Iya. seperti itu. Nah tapi berjalannya waktu, di sini saya jadi berubah pola pikir ya, pola pikir di mana pada saat kami LDRan, aku jadi bisa melakukan banyak kegiatan yang lain.
Oh. Seperti itu pada saat LDRan. Tapi di samping aku buat banyak kegiatan, aku juga masih punya pacar gitu. Nah, sedangkan waktu aku pacaran di dalam kota, bawaannya mau pacaran aja, mau ketemu aja terus, kalau boleh tiap hari ketemu. Seperti itu. Jadi kegiatan buat yang lain, misalnya kita mau ketemu teman yang lain, itu kan sudah lebih sulit gitu. Jadi kelebihannya sih di situ, jadi bisa melakukan banyak kegiatan yang lain. Seperti itu. Jadi pacaran memang tetap jalan, tapi aktivitas jalan juga ya. Kalau di dalam kota pacaran terus gitu. Mau ketemu terus. Kalau boleh tiap hari ketemu. Kalau di dalam kota. Iya. Terus kalau LDR kayak gitu, boros nggak sih biayanya? Di bagian mana yang borosnya itu? Kalau saya tidak dari segi boros. Leli atau dari segi Roy-nya? Dari segi. Iya, mungkin dari segi suami ya. Dari segi suami. Pastilah ya, pasti ada sedikit kelebihan budget ya, karena pacaran di luar kota kan kita pinginnya ketemu gitu, jadi mau tidak mau saya harus sering-sering balik ke Medan gitu untuk ketemu dengan pacar saya waktu itu, jadi harus inilah sering naik pesawat ya, kan nggak mungkin ya naik Tampomas ya. Tampomas juga udah tenggelam gitu kan. Tampomas? Kapal ya? Iya, saya ingat kayaknya itu tragedi Tampomas itu ya. Iya. Udah tenggelam. Jadi kan tidak mungkin naik kapal laut juga gitu kan, butuh waktu berhari-hari. Jadi naik pesawat. Apalagi naik bus ya. Iya. Sampai sini Roy udah beda. Bisa nambah 3 hari di bus. Jadi naik pesawat itu kan biayanya cukup mahal. Iya, tapi saya tetap lakukan itu demi pacar saya waktu itu. Kira-kira itu dalam waktu di Jakarta 1,5 tahun bisa berapa kali bolak-balik Medan Jakarta itu? Saya 1,5 tahun, baliknya 4 kali. 4 kali. Waktu di Jepang pernah ke Indonesia juga dalam 1,5 tahun. Waktu di Jepang kan setahun ya, setahunan lewat dikit. Waktu itu ya nggak mungkin juga ya kalau Jepang Indonesia 4 kali ya. Itu apa namanya over budget. Jadi waktu itu cuma sekali aja balik dari Jepang, itu juga karena memang libur semester dan ya ngambil untungnya libur semester itu kan lumayan ya 2 bulan, jadi ngambil waktunya di Medan juga lumayan lama, jadi bisa kurang lebih 2 bulan sama pacar. Bisa pacaran ya Ren? Iya. Bisa ketemu lah tiap malam minggu. Asik ya. Dan waktu itu didukung juga loh. Jadi dulu mikirnya kalau tiap hari pacaran kayaknya nggak didukung gitu, ternyata didukung. Teman-teman sekitar kita mendukung, ya harus ketemu tiap hari lah gitu. Oh boleh gitu tiap hari gitu. Iya lah. Karena udah jarak dan memisahkan, begitu ketemu masa terpisah lagi. Ya kan? Luar biasa sekali perjuangan mereka berdua ini. Kira-kira cerita LDR saya gimana nanti ya? Semoga jangan lalap di reject lagi ya. Iya. Ayo kamu yang mau LDR sama Ella. Silahkan. Ditunggu. Catat ya, nomor di bawah ini. Ditunggu ya LDR-annya. Oke. Nah, dan sekarang kalian sudah menikah ya? Menikah tahun 2000. Tahun lalu 2019. 2019. Kita baru setahun. Setahun. Luar biasa. Dan boleh nggak ya kalian juga tadi udah cerita banyak, nih kasih tips nih ke teman-teman ya LDR-an itu gimana, baiknya seperti apa gitu, supaya mungkin mereka yang lagi ada rencana mau LDR-an ya, atau yang sedang LDR-an ya kan, mereka bisa kayak gini nih ceritanya. Boleh nih kasih tips ke mereka. Iya. Yang pasti tipsnya yang pertama itu adalah ketika kamu mau LDR, kamu harus siap dengan LDR itu. Siap dengan LDR. Maksudnya siap dengan LDR itu ketika kamu akan LDR, ya kamu sudah siapkan hati kamu untuk tidak ngelirik kanan dan ngelirik kiri. Jadi fokus kamu itu ya tetap satu, yaitu ya pacar kamu yang kamu tinggalkan itu gitu. Yang kamu tinggalkan di kota sebelah. Kota sebelah ya. Gitu. Jadi kamu bukan kamu tinggalkan di kosan sebelah ya. Bukan. Itu kota sebelah ya. Ditinggalkan di kota sebelah untuk sementara, seperti lagu saya tadi ya.
Jadi fokusnya tetap ke dia, karena kalau kamu nggak siap dengan itu, kamu pasti akan lirik kanan, lirik kiri. Jadi sebaiknya kamu siap, hatinya harus siap gitu. Kemudian tips yang kedua ya, seperti yang tadi saya bilang juga, ya kamu harus percaya gitu, percaya dengan pasangan kamu. Karena kalau kamu udah nggak percaya, kamu akan curiga terus bawaannya. Jadi kalau curiga itu biasanya bisa menimbulkan pikiran-pikiran negatif dan akhirnya bisa jadi cekcok juga ya. Cekcok tuh bahasa mana ya? Bahasa Medan ya. Ribut ya. Cekcok kayak Medan bilang kan, cekcok korasa. Cocok ya. Ya, itu cocok. Cekcok korasa. Jadi kayak begitu. Jadi ya harus siap, dan ya kamu harus fokus ke pasangan kamu. Jangan lirik kanan, lirik kiri, dan kamu harus percaya sama pasangan kamu. Kalau Leli ada nambahin nggak? Kalau aku ya dari segi wanita ya. Nah kadang kan gini berpikirnya kalau laki-laki itu kan paling nggak suka kalau dikekang. Nah seperti itu, jadi mikirnya juga seperti itu ya. Jadi lebih baik kita sebagai wanita itu kasih ruang buat pasangan kita. Jangan terus kita kekang, kita cari informasi, kita selalu komunikasi terus-terusan, pasti dia akan bosan. Dia kan punya kegiatan yang lain, aktivitas sendiri aktivitas gitu yang ya. lain. Gitu. Jadi jangan terlalu dikekang. Itu yang pertama ya dari segi wanitanya. Terus juga terbuka ya, itu penting juga. Terbuka mau seperti apa kondisi kita, karena kan sudah jarak jauh nih. Ya. Nah kalau jarak jauh kan dia nggak bisa lihat kita nggak bisa lihat dia. Jadi lebih baik kita terbuka seperti apa hati kita, kegiatan kita seperti apa, sebaiknya dikomunikasikan ke pasangan kita seperti itu. Terus juga ada lagi sayang? Ya, kayaknya itu. Gitu ya. Terus juga apa yang ini kayak tadi yang aku bilang, apa yang kita ucapkan sebaiknya ya itu juga yang terjadi. Jangan kita sibuk berjanji tapi tidak terjadi. Oh iya, kayak lagu itu ya. Kau yang berjanji, dia yang mengingkar. Berarti tadi ada Yakin dulu. keyakinan ya, yakin kamu kalau mau LDRan. Kedua, kamu siap. Nah, ketiga, kamu percaya sama pasangan kamu. Dari Leli juga tadi, keterbukaan, kasih ruang dan keterbukaan, dan juga pegang kata-katanya ya. Jangan ngomongnya A, actionnya B gitu ya kan. Kalau kayak gitu, apa bahasa Medannya ya? Biasanya orang Medan tuh kalau misalnya nggak suka banyak ya. Maklum dari Medan ini kadang kalau udah emosinya meluap, kau tepati janjimu ya, awas kau nanti. Nggak jelas kau. Gitu. Tapi mereka enggak gitu. Dan itu tadi ya, kita tadi udah banyak ya belajar dari hidupnya mereka, dari masa mereka LDRan sampai mereka sekarang menikah, dan doakan sebentar lagi mereka akan kedatangan seorang baby ya. Tapi kita belum selesai ya. Kita mau ada game sama mereka. Oh, ada game ya. Kita mau main games ya. Games of Thrones. Gamesnya ini aku buat agak-agak Medan-Medan dikit. Jadi gamesnya ini ucok hosa. Udah cocok horasa gitu. Ya. Jadi nanti kita ada buat beberapa pertanyaan ya untuk Roy, untuk Leli. Jawabannya cepet ya. Nah, iya. Oke. Nggak pakai mikir. Nggak pakai mikir. Oke, aku ada contekannya ya. Siapa duluan nih? Siapa duluan? Jawabnya satu-satu atau serentak? Ladies first. Oh, luar biasa sekali. Ladies first. Oke, untuk si Leli. Oke, Lel. Siap-siap? Siap deg-degan? Leli, kangen atau dikangenin? Dikangenin aja lah. Kangen gak enak soal. Dikangenin ya. Ini bawaan bayi ya, agak egois maknya. Di rumah aja atau traveling? Traveling. Lupa bawa HP atau dompet? Oh, lupa bawa dompet aja. Lupa dompet. Handphone payah. Pengen anak laki-laki atau perempuan? Laki-laki. Naik kendaraan pribadi tapi macet atau jalan kaki tapi capek? Jalan kaki nggak capek. Biar sehat. Biar sehat. Biar sehat.
Rumah mewah atau suami ganteng? Rumah mewah Wah. dong. Rumah Iya, mewah. rumah mewah ya. Kalau suami ganteng kan bisa diambil orang. Berarti Leli suami nggak perlu ganteng, yang penting rumah mewah ya. Iya, betul. Oke. Cepat ya lah dapatnya. Dicuekin atau dimarahin? Dicuekin Makan pakai sendok atau pakai tangan? pakai tangan. Milih tinggal di rumah mertua atau rumah sendiri? Sendiri lah. Sekarang di mana, Leli? Rumah mertua. Oh, si rumah mertua. Pelan aja. Pelan. Nggak dengar kan? Mobil baru atau rumah baru? Rumah baru. Rumah baru ya. Tapi yang ada mobil baru juga. Iya, sekalian isinya, sekalian isi. Iya, Iya. kita beli. Dari sini udah kamu nilai lah istrimu tuh. Dari jawabannya. Dari jawabannya. Ya, tapi ini untuk Roy ya. Oke, Roy, istri cantik atau istri manis? istri cantik, Mencintai atau dicintai? mencintai. Baik, beruntung sekali kamu Leli, dia Pas banyak ya, mencintai. pas tadi ya. Iya. Pas dapat. Ngupil atau kentut? Kentut. Hari ini enggak kan? Sekarang enggak kan? Enggak. Disumpahi atau dibenci? Disumpahi, Disumpahi. Ngumpetin perasaan atau diungkapin? diungkapin. Cantik bodoh atau jelek pintar? Cantik bodoh. Karena saya sudah pintar. Saling melengkapi, luar biasa. Iya, ternyata ada kesamaan mereka, sama-sama sombong. Merasa karena saya sudah pintar. Yakin loh kata orang. Yakin loh. Kawan-kawanmu nanti nonton. Iya. Apa tadi aku menjadi kelewat? Diracuni atau dimadu? Di madu. Kamu mau diduakan? Ngeri banget diracuni. Daripada diracuni langsung mati. Selingkuh atau diselingkuhi? Diselingkuhi. Saya tidak mau selingkuh, dosa. Istri posesif atau cuek? Cuek. Anak banyak atau cucu banyak? Cucu banget saja. Enggak, dia mikir. Urusan anak saya berarti. Yang Kok pilihannya nggak ada yang bagus ya? yang capek kan anakmu nanti ya. Iya. Iya kan? Sekarang Kalau anak sekarang banyak zaman saya yang capek. sekarang zaman susah Roy. Iya. Iya kan? Anak banyak saya Anak yang banyak capek. sih ya. Kalau cucu banyak. Cucu dia- banyak. Mereka yang capek. Oke lah, luar biasa. Berarti Leli udah tahu lah ya Roy ini kayak mana. Ada Semakin sombongnya jelas. ya. Ada samanya kalian dua. Ya ngakak terus ya kalau ketemu mereka, tadi juga ketawa-tawa terus kita. Tapi ya itulah, maksudnya dari sini juga ada terlihat ya kenapa mereka waktu pacaran juga jarang berantem gitu ya. Bawaannya seperti ini. Hancur. Apalagi menikah ya. Oke, thank you ya buat Roy dan Thank you. Leli. Ya, Thank sangat you juga lah. berterima kasih ya buat hari ini kalian bisa berbagi dan di welcome juga. Ini juga di rumah mertua ya. Bisa kita buat podcast di sini. Nah, sukses juga buat Leli untuk youtubernya. Iya. YouTubernya. Jangan lupa di bawah ya. Ya, sukses Leli juga buat Kristiani. Roy. ASN ya Roy. Iya. Ya ASN di salah satu instansi pemerintah. Nggak usah saya sebut lah ya. Nanti makin sombong dia. Ya, dan semoga apa yang menjadi impian dan pengharapan kalian ke depan dalam pernikahan bahkan nanti setelah anaknya lahir, ya yang Maha Kuasa ya yang bekerja buat kalian. Amin. Oke, itu saja curhatan Miss Manis ya. Saya belum suruh dada-dada mereka. Memang ya pasangan ini kepedean sekali ya. Sampai orang belakang saya pusing kepalanya lihat ya. Sabar ya Mbak. Ya itu aja curhatan Miss Manis di hari Kamis, dan sekali lagi aku mohon kepada kalian di like ya, di subscribe, di komen, dan ditonton juga pastinya ya. Itu saja. Bye bye. Bye bye.